Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan bertemu dengan Ende. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah ujian kemampuan dan juga ujian fisik selesai dilakukan, kali ini para peserta calon ksatria Brunhild akan melanjutkan ke ujian selanjutnya, yaitu ujian wawancara. Dan di sini yang akan menjadi pengawas dari ujian wawancara adalah Toya, Yumina, Lain, dan juga satu orang dari negara Ramis, yaitu Paus Elias Ultra. Dan tujuan Toya meminta bantuan kepada Elias adalah karena Toya ingin menggunakan kemampuan dari Elias dan juga kemampuan dari Yumina untuk mengetahui niat buruk dari seseorang. Dan dengan cara ini, maka Toya akan tahu apakah orang itu baik atau tidak. Setelah itu, para peserta pun mulai satu persatu melakukan wawancara. Dan selama wawancara itu, banyak dari mereka yang terbukti telah berbohong dan memiliki hati yang jahat. Dan singkatnya, wawancara pun akhirnya selesai. Dan untuk saat ini, peserta yang masih bertahan hanya tinggal 64 orang, 37 laki-laki dan 27 wanita. Dan 22 diantaranya adalah ras Beastman dan juga ras manusia iblis, sedangkan sisanya adalah manusia. Perlu diketahui, ras manusia iblis adalah seorang iblis yang memiliki wujud seorang manusia dan juga setengah manusia. Dan yang termasuk ke dalam ras manusia iblis adalah vampir, lamias, raksasa, dan juga Alraunus. Dan mereka ini memiliki kemampuan komunikasi yang sangat hebat dan juga kecerdasan yang sama seperti manusia. Tetapi mereka ini sedikit menjaga jarak kepada manusia karena manusia sangat suka melakukan diskriminasi kepada mereka, terutama kerajaan Ramis. Dan di sini, ras manusia iblis yang berhasil lolos dan telah dinyatakan baik oleh Yumina dan juga Paus Elias. Mereka ini terdiri dari Ogre, vampir, Alraunus, dan juga Lamias. Dan saat Toya melakukan wawancara kepada seorang vampir, dia pun akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting. Dan informasi itu mengatakan bahwa tidak semua vampir menyukai darah. Dan di kalangan para vampir, mereka melihat darah itu seperti minuman alkohol. Ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Dan vampir yang telah diwawancarai oleh Toya adalah vampir yang tidak menyukai darah. Dan setelah itu, ujian wawancara pun selesai. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat tambahan 2 barak untuk prajurit, karena kerajaan Brunhild telah menerima banyak tambahan pasukan. Dan di sini Toya memisahkan barak untuk prajurit wanita dan juga untuk prajurit pria. Tetapi Toya juga tidak melarang mereka jika mereka ingin tinggal di kota dengan uang mereka sendiri. Dan setelah itu, Baba pun bilang kepada Toya bahwa dia meminta Toya untuk membuat arena pelatihan di bawah tanah, agar dia dan juga Yamagata bisa melatih Lain, Noren, dan juga Nicola secara rahasia. Karena jika mereka melatih 3 orang itu di depan para prajurit baru dan mengalahkan mereka bertiga, maka hal itu akan membuat Lain sebagai seorang komandan akan dipandang sangat rendah oleh bawahannya. Dan hal ini juga akan terjadi kepada Nicola dan juga Noren sebagai wakilnya. Sehingga jika dia dan juga Yamagata bisa melatih mereka bertiga secara rahasia, hal itu akan lebih baik dan akan membuat mereka bertiga menjadi lebih kuat untuk menjadi seorang pemimpin pasukan. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya setuju.
Setelah semua urusan kerajaan telah selesai, Toya pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi para orang tua dari semua tunangannya untuk meminta restu kepada mereka bahwa dia akan menikahi putri mereka. Dan untuk saat ini, Toya telah mendapatkan restu dari orang tua Yumina dan juga Lucia. Sedangkan untuk yang lainnya, Toya masih belum pernah bertemu dengan mereka. Dan di sini Toya memutuskan untuk menemui orang tua Yae terlebih dahulu. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengajak Yae untuk menuju ke negara Isen untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Lalu Toya langsung menggunakan gate miliknya yang langsung terhubung ke rumah Yae. Dan setelah mereka berdua sampai di rumah Yae, mereka pun langsung disambut oleh para pelayan. Dan setelah itu, Toya dan juga Yae pun langsung menghadap ke orang tua Yae. Ayah Yae bernama Kokonoe Jubei, sedangkan ibu Yae bernama Nanae. Lalu Toya dengan tegas bilang kepada Jubei bahwa dia dan Yae sudah bertunangan. Tetapi ayah Yae dan juga ibunya langsung terdiam. Tetapi setelah itu, Jubei pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia menerima hal ini. Dan Jubei juga meminta tolong kepada Toya bahwa Toya harus menjaga Yae dengan sangat baik. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa ayah Yae akan langsung setuju. Lalu Jubei bilang kepada Toya bahwa dia sebenarnya tidak berharap jika Yae akan menjadi seorang bangsawan. Dan dia juga tidak berharap bahwa Yae akan menikah dengan seorang raja seperti Toya. Dan hal ini sangatlah membuatnya terkejut. Lalu setelah itu, ibu Yae, yaitu Nanae, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia meminta Toya untuk membawa mereka ke negara Brownhill karena dia ingin melihat rumah yang akan menjadi tempat putrinya menghabiskan hidupnya. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa hal itu bukanlah masalah. Dan setelah itu, Toya pun langsung membawa Jubei, Nanae, kakak laki-laki Yae yaitu Jutaro, dan juga satu pelayannya yaitu Ayane. Dan dalam sekejap, mereka pun langsung berpindah ke kastil kerajaan Brownhill dengan menggunakan sihir gate milik Toya. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Cecil dan juga Rene. Lalu Toya langsung mengajak keluarga Yae untuk masuk ke dalam kastil. Dan saat keluarga Yae melihat semua interior dan juga fasilitas yang ada di dalam kastil, hal itu membuat mereka sangat takjub. Dan Toya pun lalu bilang kepada Cecil bahwa mereka ini adalah keluarga besar dari Yae, dan Cecil harus melayani mereka sebagai tamu penting. Dan Cecil yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Cecil langsung bilang kepada keluarga Yae bahwa dia akan mengantarkan mereka ke kamar mereka masing-masing. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan makan siang. Lalu setelah itu, maka Toya akan mengajak mereka semua untuk melihat-lihat kerajaan Brownhill. Dan setelah semuanya selesai, Toya pun langsung mengajak ayah Yae, yaitu Jubei, dan juga kakak laki-lakinya, yaitu Jutaro, untuk melihat tempat latihan yang dimiliki oleh kerajaan Brownhill. Sedangkan Yae, dia mengajak ibunya dan juga pelayannya untuk melihat-lihat kota kerajaan Brownhill. Dan setelah itu, Toya pun langsung memperlihatkan tempat latihan yang dimiliki oleh kerajaan Brownhill. Dan untungnya saat itu, banyak sekali para prajurit baru sedang berlatih. Dan hal ini membuat Jubei dan juga Jutaro menjadi sangat antusias dan juga terpancing. Dan mereka berdua lalu bilang kepada Toya bahwa mereka ingin ikut ke dalam pelatihan. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun dapat memakluminya, karena ayah dan juga kakaknya Yae adalah orang yang sangat suka dengan berpedang. Dan setelah itu, Toya pun langsung memanggil Yamagata, dan Toya meminta Yamagata untuk menjadi lawan tanding dari ayah Yae, yaitu Jubei. Dan di sini Toya berpikir bahwa pertarungan antara salah satu mantan jenderal dari klan Takeda, yaitu Yamagata, melawan instruktur dan orang kepercayaan dari klan Tokugawa, pertarungan ini adalah pertarungan yang seimbang. Dan tidak lama, pertarungan pun akhirnya dimulai. Dan ternyata benar saja, pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit.
Bahkan Jutaro yang melihat pertarungan ayahnya, dia pun menjadi sangat kagum. Dan pertarungan itu berakhir dengan imbang. Lalu setelah itu, tiba-tiba Rebecca datang menemui Toya. Dan Rebecca lalu mulai menceritakan alasannya kenapa dia bisa ada di sini. Rebecca bilang kepada Toya bahwa dulunya dia pernah mencoba untuk bergabung dengan pasukan ksatria dari kerajaan. Tetapi karena dia adalah seorang wanita, dia pun langsung gagal. Sedangkan untuk mendapatkan kesempatan menjadi ksatria wanita, maka dia harus memiliki darah bangsawan. Sedangkan dia bukan seorang bangsawan. Sehingga saat itu dia memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Tetapi saat dia melihat pengumuman dari kerajaan Brunhild yang sedang mencari calon ksatria tanpa persyaratan apapun, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Bahkan dia tidak menyangka akan banyak wanita lain yang akan mendaftar. Dan alasan Logan juga ada di sini adalah karena dialah yang mengajaknya. Tetapi awalnya dia dan juga Logan tidak menyangka jika Raja Brunhild itu adalah Toya. Lalu Toya pun langsung bertanya kepada Rebecca, apakah Will tidak ikut bersama dengan mereka? Dan Rebecca pun lalu menjawab bahwa Will saat ini sudah terikat dengan kerajaan Belfast sebagai seorang prajurit. Dan juga Wendy tinggal di sana, sehingga Will tidak punya alasan untuk pergi dari Belfast. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu memikirkan tentang bisnis kafenya yang ada di kerajaan Belfast. Walaupun sebenarnya Toya setiap bulan telah menerima laporan tentang pendapatan dari kafe tersebut. Dan di sini Toya berpikir bahwa mungkin dia harus membuat cabang dari kafenya tersebut dan dibuka di negara Brunhild. Dan setelah itu, Rebecca pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia memiliki saran untuk Toya. Rebecca bilang kepada Toya bahwa mereka sebagai seorang ksatria membutuhkan peralatan yang bagus agar mereka terlihat seperti layaknya seorang ksatria. Dan Rebecca mengatakan hal ini sambil malu-malu. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Toya bilang kepada Rebecca bahwa yang dikatakan Rebecca itu ada benarnya. Karena dia juga mau semua warga Brunhild bisa mengenali para ksatria dari kerajaan Brunhild hanya dengan melihat pakaiannya saja. Dan setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada Rebecca bahwa dia akan mencoba untuk membuatnya sekarang juga. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengeluarkan beberapa material mithril yang ada di penyimpanannya. Tetapi di sini, Toya membuat baju ksatria dengan gaya yang sangat berbeda dari baju ksatria negara lain. Dan Toya meniru bentuknya dari salah satu anime yang pernah dia tonton. Dan tidak lama, akhirnya jadilah satu set pakaian dari ksatria yang terbuat dari mithril. Dan Toya langsung menyuruh Rebecca untuk mencobanya. Dan ketika Rebecca mulai mencobanya, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena baju besi ini terasa sangat ringan. Bahkan ringannya sama seperti kain. Dan alasan kenapa baju ini sangat ringan adalah karena dia terbuat dari mithril. Dan setelah itu, Toya juga langsung membuatkan Rebecca sebuah pedang dengan bahan material dari frase, dengan inti sihir yang terbuat dari mithril. Tetapi di sini, Toya tidak membuat pedangnya setajam pedang Toka milik Yae. Karena Toya khawatir jika pedang itu akan dicuri oleh pihak lain dan akan menyebabkan keadaan yang sangat genting. Dan saat Rebecca mencoba pedang dan juga perisainya, dia pun menjadi sangat senang. Bahkan saat Rebecca mencoba menebas pedangnya, ada cahaya yang keluar dari pedangnya. Dan hal itu membuat prajurit lain yang melihat hal itu langsung datang berkerumun. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membuatkan semua pasukannya baju ksatria, tetapi dengan bentuk yang berbeda-beda, agar baju itu pas untuk mereka. Dan setelah itu, Toya pun langsung pergi ke Babylon Bengkel untuk mulai membuat baju ksatria dalam jumlah yang sangat banyak. Dan di sini juga Toya telah menyesuaikan ukuran yang cocok untuk semua pasukannya. Dan di baju ini juga terdapat lambang dari kerajaan Brunhild. Dan setelah semua baju ksatria selesai dibuat, Toya pun langsung membawanya menuju ke tempat latihan.
Dan di sini para prajurit sudah berkumpul dan sudah tidak sabar untuk segera mencoba baju kesatria mereka. Dan saat semua pasukan sudah menggunakan baju kesatria mereka, mereka pun akhirnya saat ini sudah terlihat seperti pasukan resmi dari sebuah kerajaan dan terlihat sangat kuat. Bahkan Toya juga di sini telah membuatkan mereka berbagai macam senjata menggunakan material frase, sehingga senjata yang mereka gunakan adalah senjata yang transparan seperti tubuh frase. Dan nantinya pasukan kesatria kerajaan Brunhild akan dikenal oleh dunia sebagai kesatria pedang kristal. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.